Bapak Hendro Alam. Langsung kita sambut Bapak Hendro Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sekali lagi benar nama saya Hendro Alam. Tapi Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan, kok tegang semua mukanya? Apa masih mikir 40 hektar tadi? Iya benar, 40 hektar memang besar sekali Bapak Ibu. Tentunya sudah makan siang juga ya Bapak Ibu ya? Atau belum juga? Luar biasa. Tapi pengkolan tetap masih dikonsumsi? Siapa hari ini yang mengkonsumsi pengkolan? Luar biasa, semuanya benar-benar mengkonsumsi pengkolan. Saya mengucapkan juga selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru hadir di PTC Indonesia. Silahkan untuk mengambil tempat duduk yang sudah disediakan. Baik, langsung saja. Sebelum saya perkenalkan atau saya ulas masalah produk pengenalan kita, saya kepengen coba dari tadi kok kayaknya senyum, ada yang pucak mata, ada yang korek-korek telinga. Takutnya nanti ketiduran ini Bapak Ibu. Saya kepengen juga seperti Pak Denis tadi di awal. Kalau saya tanya, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Tentu dengan kebaikan yang indah. Saya tanya sekali lagi, apa kabar? Belum kompak. Coba sekali lagi, apa kabar? Tangan untuk kita semua hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kalau tadi sudah di awal dijelaskan ya, masalah legalitas kita sudah tidak diragukan lagi. Sertifikasi dunia maupun Majelis Ulama Indonesia sudah mengukuhkan, sudah memberikan sertifikasi kebaikan atau kehalalan legalitas kita. Bahkan dari dunia ada FDA sudah memberikan sertifikasi dari ingredients semua produk-produk kita aman dikonsumsi. Nah, saya di sini mau memperkenalkan produk. Yang pertama tentunya dari pine pollen. Yang di awal tadi sudah dijelaskan juga sedikit oleh Bapak Denis Lopati. Jadi memang pine pollen ini berasal dari serbuk sari bunga pinus. Sayangnya hanya 2 jenis pinus yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Mungkin kalau pinus-pinus yang lain bisa dikonsumsi oleh selain manusia Bapak Ibu. Jadi kalau yang di Indonesia Bapak Ibu sering kalau naik ke puncak atau lagi jalan-jalan berlibur, tentu di sini kalau ada yang punya villa, sedang nyambang ke villanya pasti melihat pohon pinus di mana-mana. Nah, sayangnya yang ada di Indonesia itu bukan pinus yang bisa dimakan atau yang bisa dikonsumsi sebagai makanan kesehatan. Mungkin hanya bisa diambil kulitnya atau juga cangkang dari kelopak bunganya yang sudah mengering untuk dijadikan porselen, kebersihan lantai atau pengharum ruangan, hanya bisa dijadikan sebatas itu. Tetapi di Tiongkok, saya hampir menyebut China, mohon maaf. Di Tiongkok ini ada 2 jenis pine pollen ya, pinus yang bisa diambil tentunya dari Pinus Masoniana Lem dan Tabulae formiscar. Nah, kedua jenis pinus ini juga yang tumbuh di Tiongkok sana, inilah yang menjadikan bahan baku atau bahan dasar dari makanan kesehatan yang kita konsumsi sekarang, yaitu pine pollen. Dia tumbuh yang tadi juga dikatakan itu di Danau Seribu Pulau, kampung halaman pine pollen, tumbuh liar di dataran tinggi Zhejiang dan Jiangxi. Tentu luas areanya lebih dari 243 juta hektar. Nah, yang paling uniknya pine pollen ini tidak dikembangbiakan secara manual Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya kebun cabai di rumah, punya kebun tomat di rumah, itu bisa ditanam sendiri. Tapi kebetulan Masoniana Lem dan Tabulae formiscar ini tumbuhnya secara alami. Jadi nggak boleh kena tangan manusia. Sebab kalau bunganya kena tangan manusia, otomatis sudah lari ke kita jadi pine pollen. Jadi perkembangbiaknya liar, alami, terbawa oleh angin. Seperti yang Pak Denis Lopati tadi bilang juga, ini serbuknya sangat gampang terbawa oleh angin. Itu dia. Kemudian, nah, pemetikan pine pollen. Jadi pine pollen ini kalau tadi sudah dikatakan
di areal yang begitu luas, 243 juta hektar tanaman ini tumbuh di Tiongkok. Nah, proses pemetikannya ini dilakukan langsung oleh manusia. Jadi kalau di pabrik luaran sana yang mungkin menggunakan kata-kata pollen, ini menggunakan media pemetikannya tidak melalui manusia melainkan oleh hewan. Gitu. Jadi kalau yang menggunakan pemetikan langsung, ini khusus dari produk-produk Kochen. Nah, jadi kalau di sini Bapak Ibu lihat, ini ada yang langsung metik ya Bapak Ibu. Ini langsung di tangan manusia. Dan kemudian dari 423 juta hektar tanaman pinus ini dapat menghasilkan produksi sekitar 15 juta ton yang mampu mencukupi kebutuhan 1,3 miliar lagi, bukan juta lagi, miliar manusia selama periode 5 tahun, dengan asumsi setiap orang mengkonsumsi pine pollen 6 gram per hari. Ini jadi tidak akan habis selama 5 tahun. Dan berkat Tuhan juga pine pollen ini berkembang atau panen setiap tahunnya pada bulan April. Jadi yang stok 5 tahun masih ada 4 tahun ke depan sudah panen lagi. Jadi bahan dasarnya ini tidak akan habis-habis dan tidak akan habis-habisnya selama-lamanya. Sesuai dengan karakteristik dari pohon pinus sendiri yang masa hidupnya bisa ratusan tahun, berumur panjang. Begitu juga dengan bunganya dapat kita konsumsi seumur-umurnya kita. Begitu. Jadi tidak ada lagi keraguan kalau kita ketakutan saat membeli produk ini bagus nih. Sementara pada saat kita butuh tahun depan produknya sudah kehabisan. Jadi kita tidak mengenal kata demikian. Nah, kemudian ini adalah gambaran sedikit bahwasannya kalau pine pollen ini dikirim ke kita dalam bentuk seperti ini, tentunya kita semua makan pine pollen keselak Bapak Ibu. Udah seret pastinya, langsung makan kembang, nanti dipikir kayak Susana. Jadi langsung makan kembang bunga pinus. Nah, oleh Kochen, serbuk sari bunga pinus di Yantai New Era di Tiongkok. Nah, disinilah pine pollen atau serbuk sari bunga pinus ini dipecahkan dinding Sporoderma jantannya. Karena pine pollen berbahan dasar bunga pinus, yang diambil adalah serbuk sari jantannya, yang betina tentu tidak. Karena di dalam jantannya inilah memiliki kotyledon atau kumpulan embrio bakal benih yang akan menjadi tumbuhan. Itulah yang diambil oleh Tiongkok untuk menjadikan makanan kesehatan. Nah, hanya saja setiap dinding-dinding yang melapisi kebaikan nutrisi ini sangat keras dan tidak ada satu alat pun yang bisa memecahkan kecuali lebah. Nah, Yantai New Era inilah yang menemukan teknologi canggihnya yang bisa memecahkan Sporoderma jantan dari serbuk sari pinus untuk dapat dikonsumsi dan menyerap tubuh kita nutrisinya di dalam pine pollen ini lebih optimal lagi. Jadi tidak melalui hewan, melalui alat canggih ini, teknologi yang berkecepatan tinggi namun dalam suhu yang rendah. Dalam artian dalam kumparan-kumparan kumparan mesin ini, serbuk sari ini dipecahkan. Jadi dari simbol kedua oksigen di dalam Sporoderma jantan ini saling berturubukan dengan sendirinya, maka pecah dengan sendirinya sehingga nutrisinya dapat terjaga, bahkan berlipat kali ganda saat kita konsumsi. Gitu. Jadi sudah barang tentu kalau pine pollen yang berasal dan berlogokan merek dagang Kochen ini mengandung nutrisi yang sangat-sangat luar biasa karena sudah melalui proses pemecahan dinding serbuk sarinya. Jadi di luar sana Bapak Ibu jangan salah, banyak juga yang melabelkan produknya dengan nama pine pollen, serbuk sari pinus, tapi pemecahan dinding sporanya hanya di Yantai New Era of Industry. Jadi inilah hak paten yang dimiliki oleh produk-produk dari Kochen, tentunya aman dikonsumsi dan nutrisinya lebih
kompleks lagi. Kemudian ini, kalau tadi dipecahkan, sebenarnya pine pollen ini tanpa dipecahkan pun kita tetap mendapatkan khasiatnya, hanya saja sangat kecil. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah awalnya bunga pinus yang dipetik, yang dipanen, seperti pada background belakang saya. Kemudian di dalam cangkang atau tangkai-tangkai bunga ini terdapat bakal benih. Jadi di dalam serbuk sari ini ada sporoderma jantan yang akan menjadi bakal benih tumbuhan pinus itu sendiri. Nah, di dalam cangkangnya terdapat ratusan bahkan jutaan sel-sel aktif yang belum dipecahkan. Seperti ini bentuknya. Inilah yang nanti, jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini ada warna hitam dua ini adalah kantung udara, sedangkan yang di tengahnya adalah sel sporoderma jantan yang menjadikan benih tumbuhan itu nantinya. Nah, di dalam cangkang inilah nutrisi itu luar biasa. Ini yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi melalui proses pemecahan tadi teknologi yang tadinya ukuran pine pollen berdiameter 60 sampai 120 mikrometer, pada sebelum proses pemecahan dipecahkan menjadi 0,00200 sampai 0,00600 mikrometer. Ini jadi 1000 kali kecil sebelum masa pemecahan. Jadi setelah dipecahkan terjadi bentuk seperti yang kita konsumsi hari ini, pine pollen. Nah, di dalam pine pollen itu terdapat pecahan-pecahan atau nutrisi kandungan yang di dalam embrio dari sporoderma jantan bunga pinus ini. Disinilah semua kandungan nutrisi itu terjaga. Jadi melalui proses yang di lantai merah itu tadi, melalui teknologi canggih tersebut, yang dapat memecahkan dinding sporoderma jantan dari serbuk sari pinus itu. Nah, kemudian manfaatnya apa sih di dalam tubuh kita? Kenapa harus dipecahkan? Satu lagi gambaran. Dalam tubuh kita yang kita lihat sekarang ini, yang terkecil yaitu adalah sel-sel tubuh kita. Nah, untuk kita menjadi sehat, tentunya nutrisi tubuh kita atau vitamin makanan harian kita itu untuk menyehatkan seluruh tubuh kita, dimulai dari sel-sel darah kita. Jadi kalau kita bandingkan, setiap ukuran tiap sel darah manusia berdiameter 7 sampai 8 mikrometer. Ini Bapak Ibu, di sini ada dokter atau dari biologi, mungkin lebih tahu dari saya. Sel darah kita, sel darah merah kita berdiameter 7 sampai 8 mikrometer. Nah, sel darah inilah yang membutuhkan nutrisi, karena sel darah diciptakan Tuhan luar biasa sebagai pembawa oksigen, pembawa nutrisi. Otomatis kalau dia ingin membawa nutrisi, dia juga harus menyerap dulu nutrisinya. Nah, disinilah manfaat dari hasil teknologi pemecahan. Ukuran dari pine pollen 0,00200 sampai 0,00600 mikrometer. Dibandingkan dengan sel darah tubuh kita 7 sampai 8 mikrometer, atau 1000 kali kecil dari ukuran pine pollen. Pine pollen ini lebih kecil daripada sel darah kita. Jadi darah kita mudah menyerap nutrisi yang di dalam sporoderma jantan ini tersedia kaya akan nutrisinya tadi setelah hasil proses pemecahan. Begitu. Kalau saya lihat semuanya jadi pada diam. Atau ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini gambar dari darah kita. Jadi semua Bapak Ibu, mungkin kalau yang datangnya lebih dulu, lebih awal tadi, saya sempat cek darah juga tadi di bawah, melihat kalau sel darah ya seperti ini tampilannya. Kalau nanti setelah acara ini juga ada yang cek darah, nanti juga akan melihat sel darah itu ya seperti ini. Tapi pine pollen yang jentik-jentik seperti ini. Inilah bioaktif atau nutrisi-nutrisi yang ada di dalam serbuk sari bunga pinus yang sangat bermanfaat untuk penyerapan lebih optimal lagi setelah proses pemecahan. Gitu. Kemudian saya ingin mengupas kilas balik tubuh kita sendiri. Semua manusia, tidak terkecuali hewan, tentunya
Kalau Bapak Ibu lihat di sini yang seperti permen ya Bapak Ibu, ini adalah kumpulan dari sel-sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi rahasia Tuhan juga, sebab ya kalau sel darah merah ini adalah pondasi utama dari tubuh kita seperti kita sekarang kita lihat. Jadi dari darah merah ini kemudian akan membentuk pola jaringan-jaringan tubuh. Setelah jaringan-jaringan tubuh terbentuk oleh sel-sel darah merah kita, kemudian akan membentuk kumpulan organ-organ tubuh. Di sini ada jantung, terus kemudian ada liver, ada lambung, terus kemudian ada tulang dan segalanya. Dan kalau dari ketiga ini kita gabungkan, ini akan menjadi tubuh kita yang mampu beraktivitas. Jadi sadar atau tidak sadar, hal pondasi utama dari tubuh kita ini adalah sel darah kita. Inilah yang menjadi pondasi dari semua makhluk hidup yang bernyawa tentunya, yang berdarah adalah sel darah merah yang membentuk jaringan organ tubuh kemudian menjadi tubuh. Kalau kita melihat tubuh kita sekarang ini seperti apa adanya, kita diawali dari sel darah merah ini. Begitu. Kemudian pine pollen. Apa sih Bapak Ibu kita minum pine pollen? Di sini saya berikan ilustrasi sedikit. Banyak hal sebenarnya contoh yang menjadikan manfaat pine pollen yang langsung di dalam tubuh kita dapat terlihat. Ini saya berikan gambaran kecil. Ini adalah gambar yang saya ambil langsung dari mikroskop di bawah. Ini contoh darah merah yang sudah bergumpal. Mungkin di ruangan ini salah satu orang ada yang melihat tadi darahnya sendiri seperti ini. Saya tidak bilang siapa. Jadi darahnya yang mengumpul seperti ini, inilah yang akan menyebabkan segala degenerasi penyakit di dalam tubuh, kesalahan, gangguan katabolis atau gangguan-gangguan tubuh yang bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh. Ini sel-sel darah yang sudah mengumpul dan ini adalah contoh sel darah merah rusak. Hanya saja sayangnya darah merah ini, yang punya darah merah ini belum mengkonsumsi pine pollen. Nah, melalui pine pollen ini, setelah 1 minggu, darahnya berubah seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah contoh darah yang sehat. Darah yang sehat adalah darah yang sanggup membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa vitamin-vitamin atau segala yang dibutuhkan bagi jaringan dan organ-organ tubuh untuk supaya tubuh kita sehat, adalah darah yang seperti ini. Jadi yang tidak bergumpal, tidak bergandengan, tidak melengket-lengket, dan tidak ada tertemukan toksin. Dan semuanya ini adalah sel darah merah yang sifatnya aktif. Semuanya kepingan-kepingan ini tidak bergumpal. Nah, ini sebelum mengkonsumsi dan setelah mengkonsumsi 1 minggu darahnya berubah seperti ini. Jadi pine pollen secara global dapat menyehatkan dan dapat langsung diserap oleh sel-sel tubuh kita untuk menjadikan kita sehat. Jadi selain ini adalah contoh dari darah yang sehat, ini juga gambaran hidup tubuh kita yang sudah mulai sehat, gitu. Kemudian selain contoh langsung dari foto tadi, kandungan nutrisi pine pollen ini sangat banyak sekali. Kalau di awal tadi Bapak Denny Suropati sudah bilang kandungannya lebih dari 200 jenis nutrisi. Itu benar. Jadi yang pertama, pine pollen mengandung 12 jenis vitamin. Di sini ada vitamin A, B1, B2, B6, C, bahkan E, bahkan sampai kolin. Ini semua sangat-sangat berguna dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Karena vitamin adalah nutrisi paling utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi sayangnya vitamin ini tidak bisa dibentuk oleh tubuh kita sendiri, Bapak Ibu. Ini harus mengkonsumsi makanan. Jadi setiap hari kita mengkonsumsi makanan, tentu kita membutuhkan vitamin yang harusnya terserap optimal ke dalam tubuh. Jadi vitamin adalah nutrisi paling penting yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri, melainkan kita hanya bisa dapat dari asupan makanan harian kita. Jadi pine pollen juga sudah mewakili atau memiliki kandungan vitamin dari kebutuhan harian kita. Kemudian selain dari vitamin, kandungan nutrisi pine pollen yang kedua adalah mineral. Ini pun mengandung 12 jenis mineral. Jadi mineral ini sangat berguna untuk
kesehatan tubuh kita tentunya, agar kita tetap bisa beraktivitas. Yang pertama itu bisa ada kalsium, ada magnesium, zat besi, ada mangan, bahkan ada molibdenum. Kemudian manfaat mineral bagi tubuh ini juga unsur yang berperan dalam metabolisme tubuh kita, membantu untuk tetap dapat beraktivitas. Jadi sudah dipastikan bagi kita semua yang kekurangan mineral pada hari ini bisa jadi lesu, lemah, bahkan tidak bergairah untuk melangkah, naik tangga aja sudah berat. Ini sudah dipastikan mineral dalam tubuhnya kurang. Pain pollen ini bisa menyeimbangkan dari seluruh kebutuhan mineral kita, termasuk dari kalsium untuk kekuatan tulang dan gigi kita. Kemudian ada zat besi, kekuatan dari sel darah merah kita. Kemudian ada kalium yang dapat mencegah serangan jantung, sebab kalium ini mensuplai atau mensupport sel darah itu bergerak. Jadi kalau tanpa zat kalium ini, sel darah kita juga belum tentu bisa aktif. Kemudian ada fosfor, komponen penting pembentuk tulang dan otak. Inilah makanya kalau pain pollen ini aman juga dikonsumsi oleh wanita hamil dan bayi. Ini karena kandungannya sangat baik untuk komponen penting pembentuk tulang dan otak. Masa pertumbuhan bayi atau janin di dalam kandungan itu sangat penting. Oleh karenanya pain pollen aman dikonsumsi oleh wanita hamil dan bayi yang baru lahir sekalipun sudah boleh mengkonsumsi pain pollen melalui tentu air susu ibunya. Jadi ibunya mengkonsumsi, bayinya juga ikut merasakan manfaatnya. Ini dia. Kemudian yang lainnya, selain daripada vitamin dan mineral, kandungan lainnya yang di dalam pain pollen yang tak kalah pentingnya adalah kandungan protein atau asam amino. Nah, karena kita tahu bersama bahwa itu kalau asam amino ini adalah komponen atau zat unsur yang paling utama yang dapat membantu kita mempercepat regenerasi sel-sel tubuh kita. Jadi kalau setiap hari kita gunakan sel tubuh kita bekerja, otomatis ada hal-hal yang berkurang atau menurun, baik itu dari kekuatannya, nutrisinya, kandungannya, atau dari kesehatan tubuh kita, bahkan bisa menyebabkan sakit. Nah, bayangkan kalau kita selama ini, katakanlah saya usianya 17 tahun. Selama 17 tahun ini, kok senyum-senyum Bapak Ibu ya? Katakanlah saya 17 tahun, atau Pak Amin usianya 28 tahun sekarang. Selama 28 tahun, pernahkah Pak Amin turun mesin? Buat ganti karburator misalkan, lambungnya disikat, ususnya gitu Pak, dijemur, dibersihkan? Tidak pernah sama sekali. Nah, kandungan dari protein dalam tubuh kita, asam amino inilah yang akan meregenerasi hal-hal tersebut menjadi baik kembali. Tentunya dengan asupan yang ada di dalam pain pollen ini ada 18 jenis asam amino. Yang saya tulis di sini adalah asam amino kandungan utama. Jadi kalau saya tuliskan juga turunan-turunan dari setiap asam amino ini lebih dari 50 jenis asam amino yang terkandung di dalam pain pollen. Untuk kita ketahui saja, saya pernah membaca satu buku, dan di sana juga tertulis dari Badan Pangan dan Pertanian Sedunia menyatakan untuk menjaga kebutuhan kita ini dengan mengkonsumsi 8 jenis asam amino dari tambahan makanan harian. Ini bisa menjaga tubuh. Nah, pain pollen memberikan lebih daripada 8 jenis asam amino. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh dicek di luaran sana setiap produk yang mengandung asam amino. Silakan saja dicek apakah ada yang melebihi dari yang tertera di sini. Inilah kandungan asam amino. Terlepas dari karyawan, saya tidak menemukan produk yang di dalamnya ada kandungan 18 jenis asam amino ini. Jadi pain pollen nyata khasiatnya benar-benar menggunakan teknologi yang mengakibatkan kandungan nutrisi pain pollen ini tidak terbuang, bahkan terserap optimal dan bisa menjadikan semua regenerasi sel tubuh kita menjadi sehat kembali. Dan setelah asam amino, ada kandungan nutrisi pain pollen yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat kita ketahui bersama sumber energi utama bagi tubuh, termasuk jantung, liver,
sel-sel saraf dan inti sel. Inilah kandungan karbohidrat dalam pine pollen. Kemudian kandungan nutrisi pine pollen lainnya adalah enzim. Di awal tadi Bapak Denis juga sudah bilang bahwa enzim adalah hal yang paling utama sekali yang menjadikan tubuh kita untuk tetap hidup. Di sini saya bilang enzim adalah biomolekul protein yang diperlukan tubuh agar tubuh itu tetap hidup. Karena ini adalah dasar dari segala hal. Kemudian ada koenzim, yaitu unsur pengikat dan penggerak enzim. Inilah juga menarik pine pollen, bukan hanya mengandung enzim, tetapi mengandung koenzimnya juga. Jadi sudah disediakan, katakanlah sudah disediakan bis, tapi dikasih uang transportnya juga. Jadi sudah ada enzim, ada koenzim juga. Kemudian ada asam nukleat, monosakarida dan polisakarida. Ini semuanya untuk energi tubuh. Keunggulan dari pine pollen setelah kita ketahui nutrisinya begitu banyak dan komplit, keunggulan pine pollen yang pertama adalah mereknya, Bapak Ibu, yang tidak didapatkan pada produk-produk lainnya. Karena Cochen adalah permata negara, jarang sekali produk yang menyandang nama besar ini. Permata negara, tidak main-main. Produk kesehatan ini sudah diakui oleh pemerintahan Tiongkok tentunya. Kemudian murni alami, kebun milik sendiri, pabrik milik sendiri, sertifikasi legalitas semuanya sudah ada. Murni alami karena memang diambil langsung oleh tangan manusia, tidak melalui media lainnya. Kemudian selain itu nutrisi menyeluruh, proses pemecahan dinding sporoderma jantan tadi yang menyebabkan keoptimalan dari kandungan nutrisi tadi terserap oleh tubuh kita. Kemudian bioaktif, bio ini hidup, aktif ya aktif. Tadi yang saya bilang sporoderma jantan setelah dipecahkan banyak asam amino, kemudian ada kandungan dari enzim dan koenzimnya. Inilah yang menjadikan produk ini mengandung bioaktif yang luar biasa yang dapat menyehatkan tubuh. Kemudian mudah diserap tubuh karena ukurannya lebih kecil daripada ukuran darah kita. Itu. Dan yang keenam, yang paling utama juga ini Bapak Ibu, aman dikonsumsi dalam waktu jangka panjang. Jadi kalau Bapak Ibu mengkonsumsi pine pollen dari mulai hari ini sampai nanti lansia atau sampai seumur-umurnya, ini tetap aman, tidak meninggalkan residu apapun atau endapan apapun di dalam tubuh, karena semuanya murni alami. Nah, pine pollen series tadi tentunya yang berbahan dasar dari serbuk sari bunga pinus. Saya akan memperkenalkan yang pertama, pine pollen. Ini adalah pine pollen tablet yang bermanfaat tadi untuk meregenerasi ulang untuk sel-sel tubuh kita, memberikan nutrisi dan untuk segala macam penyakit. Kemudian ada pine pollen ginseng essence. Ini tentunya untuk stamina Bapak Ibu. Jadi selain untuk stamina juga, pine pollen ginseng ini adalah turunan dari pine pollen yang dicampur ekstrak panah ginseng, ginseng Manchuria. Nah, ini juga berkhasiat untuk mendetoks atau membersihkan ginjal kita. Kemudian selain pine pollen dan ginseng, di sini juga ada pine pollen digestive formula. Ini khusus yang mengalami gangguan pencernaan, baik itu yang kesulitan buang air besar atau terlalu sering buang air besar. Digestive formula sangat-sangat membantu. Kemudian yang memiliki gangguan lambung, baik itu luka lambung, tukak lambung, atau asam lambung, bahkan gastrik di lambung, ini juga bisa menetralisirnya. Atau ini juga produk ini yang akan membantu menyelesaikan problem-problem tadi. Kemudian ada pine pollen toxilog. Nah, produk toxilog inilah yang akan membantu menyelaraskan sistem endokrin dalam tubuh kita atau sistem hormonal dalam tubuh kita. Jadi bagi ibu-ibu atau wanita yang memiliki gangguan hormon, ini bisa mengkonsumsi pine pollen toxilog ini. Selain itu juga pine pollen toxilog ini adalah gabungan dari pine pollen, bunga tisol, dan ekstrak akar kudzu yang baik untuk liver. Jadi untuk kekuatan hati, mendetok racun, bagi yang perokok atau peminum alkohol, ini varian tepat untuk dikonsumsi harian guna menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang terakhir dari seri pine pollen adalah pine pollen coffee. Mungkin setelah acara ini Bapak Ibu bagi yang ingin mencoba pine pollen coffee, silakan di bawah banyak tersedia. Tinggal gesek kartu atau bayar, nanti bisa langsung minum pine pollen coffee. Ya, jadi pine pollen coffee ini tentunya untuk menyegarkan,
untuk melancarkan sirkulasi darah juga. Di samping itu, nilai dari kadar kafein yang terkandung di dalam pine pollen coffee ini ditekan atau diturunkan karena mengandung pine pollen di dalamnya. Inilah produk varian pine pollen dan turunan-turunan dari pine pollen yang menjadi andalan produk-produk kami di PTC Indonesia. Kemudian selain dari Sarimbunga vinus, kita juga ada produk satunya yaitu dari ekstrak daun bambu. Tentunya bambu yang digunakan bukan bambu yang ada di Indonesia. Sekali lagi, bambu yang digunakan ini bukan daun bambu yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita melihat di Jogja atau dimanapun kita ketemu pring sewu, ada pring gondani, ada pring gading, itu semua bambunya bukan bambu yang digunakan untuk produk-produk kocer. Jadi bambu ini khusus juga, yaitu Pilostasis glauca McClure yang ketinggiannya bisa tinggi sekali Bapak Ibu, dan kemudian tidak memiliki luber bahasa Indonesia atau bulu. Jadi bambu ini tumbuh rapi, dan bambu inilah yang dikonsumsi oleh hewan kebanggaan dari negeri Tiongkok, yaitu panda. Jadi kalau kita mengkonsumsi produk ini ya tentu kita sama seperti panda. Tidak ya Bapak Ibu ya. Ini semuanya untuk kebaikan dan kesehatan tubuh kita. Nah, Pilostasis glauca McClure ini sayangnya hanya tumbuh di daerah Anji, Provinsi Zhejiang, juga di Tiongkok. Jadi kalau yang Bapak Ibu lihat ada bambu peletung di Indonesia, atau bambu kuning, atau bambu hitam, ini tidak bisa dibuat ekstrak. Bisa juga dibuat ekstrak, hanya saja kandungannya berbeda. Nah, kandungan-kandungan aktif yang di dalam ekstrak daun bambu ini tentunya banyak zat aktif yang baik. Dalam daun bambu Pilostasis glauca McClure ini ada flavonoid. Kita tahu bersama, semua manusia membutuhkan isoflavon atau flavonoid yang luar biasa untuk dapat kita menjaga kesehatan, tentunya untuk anti-aging atau untuk melawan radikal-radikal bebas. Kita keluar rumah pun polusi juga tidak dapat kita hindari, baik itu asap knalpot atau asap rokok pada sekitar kita. Nah, flavonoid itu juga baik untuk melindungi hal-hal tersebut. Ada juga asam fenolik, lakton, bahkan ada klorofil di dalam bambu ini. Kemudian inilah produk-produk bambu yang ada di dalam PTC Indonesia atau produk kocer yang mengambil bahan dasar ekstrak daun bambu. Yang pertama adalah Bambulic Essence. Ini sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita, baik itu trigliserida atau LDL di dalam tubuh kita. Semua lemak darah jahat diperbaiki dan dibuang oleh Bambulic Essence ini. Kemudian selain itu, Bambulic Essence juga bisa menyeimbangkan sel-sel hormon testosteron pada prostat kita. Setelah itu di sampingnya ada Bambulic Healthy. Nah, Bambulic Healthy inilah yang akan mendetoksifikasi seperti gangguan asam urat atau gangguan-gangguan persendian. Kemudian juga bisa untuk melenturkan dan elastisitas kulit pada tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, inilah tadi rangkaian produk yang saya perkenalkan yang sudah ada di PTC Indonesia. Jadi semoga apa yang saya jelaskan ini tadi dapat bermanfaat bagi kita semua hari ini. Sekian, terima kasih. Salam